Halo guys, bicara soal lapangan kerja dan pengangguran, saya tertarik dengan pernyataan dari PCO, Presidential Communication Office, melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi kemarin ya. Ini harusnya saya bikin VT-nya kemarin nih, tapi nggak kekejar waktunya. Nah, jadi Hasan Nasbi ini mengakui memang terjadi PHK katanya di Indonesia. Nah, tapi dia menegaskan bahwa lapangan kerja baru justru lebih banyak dibandingkan PHK yang terjadi. Jadi katanya berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka bahkan turun dari 4,82% menjadi 4,76%. Dan persentase pekerja penuh waktu meningkat dari 65,6% menjadi 66,19%. Nah, sementara tingkat pekerja setengah pengangguran turun dari 8,8% menjadi 8,5%. Nah, katanya ini kan menunjukkan bahwa meskipun ada PHK, pasar tenaga kerja tetap dinamis dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru yang cukup signifikan katanya. Dan Hasan juga menjelaskan bahwa tambahan pengangguran absolut yang tercatat sebanyak 83.000 orang bukan hanya akibat PHK, melainkan juga karena masuknya angkatan kerja baru dari lulusan sekolah yang sedang mencari pekerjaan. Apa benar seperti ini ya? Nah, kita lihat apakah ini sesuai dengan fakta di lapangan. Sekarang kita coba lihat soal data deh. Ini data ini sangat tidak konsisten sih, data PHK ini, karena data resmi Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker ini mencatat jumlah PHK hingga Mei 2025 sebanyak 26.455 kasus. Nah, tapi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo melaporkan angkanya jauh lebih tinggi, 73.992 kasus. Ini pun baru per Maret ya, Maret 2025. Nah, jadi ini kan perbedaannya sangat signifikan ya. Nah, ini kan menunjukkan ketidakjelasan data yang digunakan PCO untuk mengklaim penciptaan lapangan kerja lebih banyak. Nah, jika data PHK saja tidak konsisten, klaim penciptaan lapangan kerja perlu dipertanyakan juga soal validitasnya. Nah, kalau kita lihat tren PHK ya di awal tahun 2025 ini kan sangat drastis meningkatnya dibandingkan tahun sebelumnya ya. Per April 2025, kasus PHK sudah mencapai 24.036. Ini sepertiga lebih dari total sepanjang tahun 2024 yang sudah naik dari 64.855 di tahun 2023. Ini menunjukkan tekanan nyata di pasar tenaga kerja yang tidak bisa dianggap remeh hanya dengan klaim-klaim penciptaan lapangan kerja saja. Nah, sekarang begini, saya tertarik juga dengan pernyataan dari Menteri SDM ya, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan bahwa meskipun ada potensi penciptaan 6,2 juta lapangan kerja hingga tahun 2030 katanya, nah masalah utama adalah kesiapan sumber daya manusia SDM-nya yang belum memadai untuk mengisi lapangan kerja tersebut. Jadi ini berarti penciptaan lapangan kerja tidak otomatis menyelesaikan masalah pengangguran jika SDM tidak siap dan berkualitas. Ya kan percuma aja kan berjuta-juta lapangan kerja tapi nggak cocok dengan SDM-nya. Nah, IMF ini kan kalau kita lihat laporannya memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran Indonesia ini akan mencapai 5% pada tahun 2025 ini. Ini tertinggi kedua di Asia setelah Cina. Dan ini kan bertentangan dengan narasi bahwa penciptaan lapangan kerja sudah cukup untuk menyerap tenaga kerja. Bahkan tren pengangguran cenderung meningkat, bukannya menurun. Nah, penciptaan lapangan kerja saya rasa memang tidak merata lah dan sangat sektoral sih. Jadi meski BPS melaporkan tambahan 3,59 juta lapangan kerja baru pada tahun 2025 di Februari kemarin, penyerapan terbesar ada di sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Nah, namun sektor-sektor yang disebutkan ini juga mengalami PHK yang sangat signifikan, terutama industri pengolahan yang menyumbang PHK terbesar. Dan ini menunjukkan adanya dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks ya. Jadi bukan sekedar penciptaan lapangan kerja yang bersih dan berkelanjutan gitu. Nah,
Soal klaim PCO, saya rasa ini terlalu simplistis ya dan mengabaikan realitas yang ada gitu, realitas sosial yang ada. Terlalu menyederhanakan masalah lah gitu. Jadi mengakui adanya PHK, tapi langsung menegaskan penciptaan lapangan kerja lebih banyak tanpa mengurai kompleksitas kualitas pekerjaan, ketimpangan regional, dan kesiapan SDM, ini terkesan mengabaikan penderitaan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Data menunjukkan gelombang PHK masih menjadi masalah serius yang perlu solusi nyata, bukan sekedar klaim-klaim optimis semata. Salam.